rekan-rekan sekalian, selamat datang di presentasi kami kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Lembata akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan tentang ajaran Konsili Vatikan II tentang gereja. Sebuah peristiwa monumental yang tidak hanya menghidupkan kembali wajah gereja Katolik, tetapi juga relevan hingga hari ini. Bersama saya sendiri, Justina Kewakeraf, dan teman saya, Franciscus Julio Alberto Libala, dan juga Petrus Canisius Wahang. Kami akan mengeksplorasi bagaimana konsili ini menghidupkan kembali ajaran gereja di masa sekarang ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, ajaran Konsili Vatikan II tentang gereja. Mengapa Konsili Vatikan II itu penting? Mengapa ya teman-teman? Nah, mari kita lihat. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 hingga 1965 merupakan tonggak penting dalam sejarah gereja Katolik modern. Salah satu tema sentral konsili adalah eklesiologi, di mana yakni pemahaman teologis tentang gereja. Adapun dokumen utama yang membahas gereja adalah Lumen Gentium atau konstitusi dogmatis tentang gereja yang didukung oleh Gaudium et Spes. Ajaran konsili ini menghadirkan visi gereja yang lebih terbuka, dialogis, dan bersifat persekutuan. Bukan lagi statis tetapi adaptif terhadap dunia. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu gereja sebagai misteri atau Mysterium Ecclesiae. Di sini konsili menegaskan bahwa gereja adalah misteri, yakni kenyataan yang tampak religius rohani, di mana gereja tidak hanya institusi sosial tetapi juga sebagai sakramen keselamatan, yakni tanda dan sarana persekutuan mesra manusia dengan Allah serta kesatuan seluruh umat manusia yang terdapat pada artikel Lumen Gentium artikel 1. Di sini gereja dipahami sebagai yang pertama umat Allah. Umat Allah yang berarti ia berjalan dalam sejarah menuju kerajaan Allah. Yang kedua yaitu adalah tubuh Kristus, di mana dipersatukan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, Bait Roh Kudus, yakni tempat Allah berdiam dan berkarya. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu adalah gereja sebagai umat Allah. Salah satu pembaruan eklesiologi Vatikan II adalah penekanan pada gereja sebagai umat Allah, Lumen Gentium artikel 9-17. Di sini, semua orang beriman, baik klerus, religius maupun awam, dipanggil untuk berbagi dalam satu martabat baptisan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dasar dalam martabat walau berbeda dalam peran dan fungsi. Klerus, religius, dan awam memiliki partisipasi aktif dalam misi gereja. Yang pertama kita ketahui yaitu adalah klerus, yakni ia melayani melalui sakramen dan pewartaan. Yang kedua yaitu adalah religius, yakni ia memberi kesaksian hidup bakti. Yang ketiga yaitu adalah awam. Ia menguduskan dunia lewat keterlibatan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kita masuk pada bagian yang keempat yakni hierarki dan tugas pastoral. Teman-teman, di sini konsili tidak hanya meniadakan peran hierarki tetapi ia menempatkannya dalam konteks pelayanan. Jadi di sini Paus sebagai pengganti Petrus dan ia memiliki primat, tetapi kolegialitas para uskup sangat ditekankan bahwa gereja dipahami sebagai komunio, yakni bahwa relasi timbal balik antara paus, para uskup, iman dan religius dan awam itu sangat dipanggil untuk memiliki kudusan antara yang berlaku bagi semua umat, yang tercantum dalam Lumen Gentium artikel 18 sampai ke 27. Baik, kita masuk pada bagian yang kelima, gereja sebagai sakramen keselamatan. Teman-teman, di sini gereja dipahami sebagai sakramen universal keselamatan yang tercantum dalam dokumen
Lumen Gentium artikel 48. Artinya bahwa di sini gereja itu bukan hanya sebagai komunitas eksklusif, tetapi sebagai sarana Allah menyelamatkan dunia. Keselamatan Allah juga melampaui batas-batas institusional gereja yang mencakup juga umat Kristen non-Katolik dan bahkan semua orang yang mencari kebenaran dan hidup suara hati mereka. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berbicara tentang dekret tentang ekumenisme dalam Unitatis Redintegratio. Dalam dokumen Unitatis Redintegratio menekankan pentingnya persatuan umat Kristen, di mana gereja menyadari bahwa perpecahan antar denominasi atau Kristen yang bukan Katolik melukai kesaksian iman, maka perlu ada dialog dan kerjasama. Semua umat Kristen, meskipun berbeda tradisi, dianggap sebagai saudara dalam Kristus. Konsili juga membuka diri untuk berdialog dengan agama-agama lain, yang mana ditekankan dalam dokumen Nostra Aetate. Dengan semangat ini, gereja hadir bukan sebagai tembok yang tertutup, melainkan sebagai jembatan kasih dan persaudaraan. Selanjutnya, pada gereja misioner. Di dalam Ad Gentes, Konsili menegaskan bahwa misi adalah hakikat gereja. Gereja dipanggil mewartakan Injil ke seluruh dunia dengan menghargai budaya lokal, mengusahakan dialog, dan membangun kerajaan Allah dalam sejarah. Yang berikut kesimpulan. Ajaran Konsili Vatikan II tentang gereja menandai perubahan paradigma eklesiologi. Yang pertama, dari gereja sebagai institusi hierarkis menjadi umat Allah dalam persekutuan. Yang kedua, dari gereja sebagai benteng tertutup menjadi sakramen keselamatan universal. Yang ketiga, dari gereja yang berfokus pada dirinya menjadi gereja misioner, dialogis dan terbuka terhadap dunia. Yang mana dengan demikian, gereja dipahami sebagai misteri iman yang hidup yang diutus untuk menghadirkan kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Demikianlah presentasi kami, ajaran Konsili Vatikan II tentang gereja. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita bersama. Apabila ada pertanyaan dan masukan dari Pak dan juga teman-teman, kami dari kelompok 5 mempersilakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah. Mantap.